makanan-makanan daging, ya, itu yang dijual, saran saya diberhentikan. Baik itu berupa sosis, berupa ham, berupa apapun, berhentikan. Mana sorgawi? Nah, Indonesia saja, jadi kasih anugerah, saya katakan Indonesia ini lambat semuanya masuk. Karena ada sesuatu sebenarnya, ada keistimewaan sebenarnya kalau saudara-saudari ya. Ini kita jantung bumi nih ya, satu ya. Dan Elohim melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, terlebih dengan budaya sopan santunnya, kita lebih sopan ya. Karena kehidupan free itu di luar sana, Indonesia masih diikat dengan budaya ya. Dengan budaya untuk bersilaturahmi. Itu satu nilai plus loh. Ya. Masih ada kesopanan baik dalam hal berpakaian ya. Kalau kita melihat kan lebih sopan orang-orang Indonesia daripada orang-orang luar sana dalam hal berpakaian tuh. Ya. Tutur sapa, keramah tamahan, kan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Jadi ini mungkin nilai plus yang Elohim lihat ya. Di luar sana sudah banyak yang menerapkan ya, scan di wajah. Saya banyak video itu ya, scan di tangan. Jadi kalau saudara masih bertanya ya, Bu, belum dimasukkan ke dahi dan ke tangan, saya katakan scan itu di mana? Selalu di dahi dan di tangan. Dan kalau aplikasi itu sudah ada ya, itu masuk ke gadget ya, tanda itu di mana? Di tangan dan di dahi saudara. Dahi berbicara apa? Wajah kita ini ya. Nah, dengan pegang handphone saja kita memakai tangan loh ya. Dan yang melihat handphone ini dahi kita juga ya. Banyak sebenarnya pengertian di tangan dan di dahi, sangat banyak ya. Pengertian yang paling nyata itu kita menerima dengan akal sehat dan dengan tangan terbuka. Jadi firman Tuhan tanda di dahi dan di tangan, kita menerima dengan akal sehat dan tangan terbuka. Kita menjadi pelaku firman ya. Nah, dan ini diplesetkan oleh si jahat. Mereka tetap menciplak tanda yang Elohim berikan. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Nah, ini tanda yang mereka buat. Mereka akan merusak gambar kalik Elohim dengan apa? Membuat tanda itu di dahi dan di tangan juga. Dengan apa? Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Jadi berjaga-jaga ya. Jadi ingat, kartu identitas yang sedang didata ini ternyata di dalamnya transaksi keuangan. Tadinya saya pikir tidak ada transaksi keuangan, ternyata sudah ya. Di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Ini sudah selesai. Stop, berhentikan. Ya, berhentikan. Nah, jangan biarkan namamu tercatat di bumi sebagai penentang daripada firman Elohim. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiranmu ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah ini siapa? Penguasa-penguasa ini siapa? Ini yang akan menjadi lawan kita nanti semua. Ya, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu loh semua. Ya. Berarti ada medianya. Jadi kita akan dianggap sebagai penentang. Oleh karena itulah anak-anak Elohim akan teraniaya, akan menghadapi siksaan berat menjelang kedatangan Elohim ya. Nah, apa semua manusia akan mengalami siksaan berat? Tidak. Paling mereka nanti mengalami siksaan oleh karena apa ya? Terjadinya depopulasi. Itu aja penyiksaan itu. Namun penyiksaan yang paling nyata itu adalah kepada anak-anak Elohim. Siksaan berat. Jadi kalau engkau ada di khotbah kemakmuran, saya katakan keluar dari khotbah kemakmuran itu ya, yang menyatakan kita tidak akan mengalami derita, kita tidak akan mengalami aniaya, kita akan mengalami ya. Bahkan kelaparan itu pun pedang akan menimpa. Ada kalanya ya, orang-orang pun akan tertimpa. Tetapi kalaupun itu menimpa kita,
tetaplah imanmu jangan pernah surut seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Jadi engkau dan saya adalah anak-anak Elohim. Kepada engkau dan saya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya dan hal-hal yang rahasia akan segala apa yang terjadi di bumi saat ini, ya. Jadi bersama-sama. Mungkin nanti saya akan kerjasama, saya akan minta Iman, saya akan upload di YouTube ini video-video di Simpson, ya, yang dicuplik, yang merupakan prediksi mereka. Saya katakan bukan prediksi, tapi agenda mereka berikutnya supaya saudara memahami. Karena kalau satu contoh semua videonya saudara tonton nggak ketemu karena kan udah ribuan episode, ya. Nah, nanti saya akan buat episode-episode yang merupakan tanda-tanda, gambaran-gambaran yang terjadi. Saya saja menontonnya tercengang. Saya bilang, ya, di tim saya bilang ini bukan ramalan mereka, tapi ini adalah perbuatan mereka. Ya, merekalah yang ada di balik ini semua. Jadi saatnya kita harus berpengetahuan dalam itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal zaman ini, ya. Karena di saat kita mengenal zaman, maka kita akan bisa untuk bertindak. Kita bisa mengetahui apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Supaya kita bisa semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau terjadi satu contoh, ya, mereka merancangkan gempa bumi. Ini kan udah mereka rancangkan. Saudara kan sudah tahu apa itu yang dari huruf H dia, ya. Nah, dari P di belakang. Nah, itu kan untuk apa? Nah, itu untuk membuat gempa bumi. Bahkan tsunami, dan di film kartun itu ada, ya. Jadi makanya jeli nanti kalau menonton videonya jeli, ya. Hanya videonya ini saya ambil dari orang-orang luar, jadi bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Sudahlah, sama-sama belajar kita. Aku pun kurang paham bahasa Inggris, jadi sama-sama kita searching. Biar ada tugas kita, ya kan. Ada juga dia yang bahasa Spanyol, jadi videonya itu bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Tapi dari video kita bisa tahu apa yang akan terjadi, ya. Ini sudah mereka catat. Mereka dengan belak-belakan itu mencatat, ya, kemenangan dari Presiden Amerika. Baru apa yang akan terjadi di 2027, 2000 sekian, belak-belakan mereka. Dan memang terjadi, ya. Untuk file itu karena Zoom belum kita adakan, ya, saya belum bisa buka, ya. Nanti kalau ada Zoom saja saya bisa adakan, ya. Nah, kita akan usahakan secepatnya. Setelah nanti tenaga kelistrikan ini kita kelarkan dulu, baru kita akan ada Zoom. Nanti saya akan bukakan dan saudara pun akan tercengang dan kaget melihat agenda mereka yang sudah direncanakan dari tahun 1500. Jadi di file itu sudah ada, ya, tsunami di North Sumatera, baru apalagi sudah COVID-19 sudah direncanakan. Jadi virus Ebola, virus flu burung, bahkan dari Adam dan Hawa itu ada tulisannya. Wow, saya kaget melihat tulisan itu. Jadi saya tidak heran kalau sekarang air dibahas, karena itu rancangan mereka. Mereka akan masuk ke makanan dan ke minuman. Saya pesankan bagi kita, ya, makanan-makanan daging, ya, itu yang dijual, saran saya diberhentikan. Baik itu berupa sosis, berupa ham, berupa apapun, berhentikan. Ya, bagus beli dari pasar. Ya, beli dari pasar. Nah, karena mereka masuk ke sana. Karena di luar kan kebanyakan instan toh, ya. Jadi semua sudah dikemas-kemas. Nah, tetapi saya sarankan kita yang ada di Indonesia ini masih cukup lahan Tuhan sediakan untuk kita bercocok tanam. Nah, pergunakan itu untuk kelanjutan hidup ke depan, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya ada lupa. Nanti ini Tuhan perintahkan saya puasa selama 7 hari, dan selama 7 hari ini juga saya akan standby bersama saudara. Jadi besok malam kita hadir lagi, Senin malam hadir, ya. Oh, mungkin besok karena kami ada ibadah ibu-ibu, mungkin saya akan percepat ke siang. Ya, intinya
Tiap hari saya akan hadir, tiap hari lihat channel ini ya, apa nanti yang Tuhan pesankan tiap hari ada, karena di dalam setiap puasa Elohim pasti berfirman. Ingat, Jakarta banyak berdoa, banyak berdoa. Tolong jangan anggap rendah, karena menyampaikan ini pun bahkan tubuh saya terasa besar sekali ya. Tolong jangan diabaikan ya. Sekiranya mungkin bahkan saya bisa sampaikan kepada saudara ya, keluar ya, jangan abaikan ya. Saya sedih menyampaikan ini karena apa? Keluarga saya pun banyak di sana. Tapi kalau memang sudah dinubuatkan ya, karena mungkin mereka akan memasang alat di sana ya. Kalau itu tidak alam, mungkin mereka juga sudah merancangkan salah satunya ini yang akan ditenggelamkan ya. Jadi berdoa, berdoa sekiranya mungkin Tuhan menolong, Elohim menolong wilayah saudara ya. Jawa, Bali, bahkan Elohim berfirman jauhi Jawa, Bali, jauhi firman Elohim ya. Nah, jadi mari saudara terkasih ya. Dari semua pesan-pesan yang Elohim sampaikan, apa hikmat yang kita dapatkan? Semua ini memang akan terjadi. Bencana-bencana besar itu akan terjadi di mana-mana. Ya, kelaparan, sampar, ya, atau sakit penyakit akan terjadi di mana-mana. Tetapi kuncinya, semua itu bukan hal yang harus kita takutkan. Ya, takutlah di saat engkau tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Nah, kalaupun itu terjadi bahkan menimpamu hari ini, ingatlah untuk selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap, supaya jikalau memang pedang itu akan menimpamu atau bencana-bencana akan menimpamu dan engkau mati di dalamnya, ingatlah kalau di dalam kematian jasmanimu itu rohmu benar-benar hidup, karena engkau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan selama engkau berada di dalam bumi ini. Firman Tuhan tadi, melakukan firman-Ku, hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Rancangan mereka besar, kuasa mereka besar atas bumi. Sebab di Wahyu juga dicatat ya, iblis berkuasa atas bumi ini. Tuhan tahu mereka bisa melakukan itu semua hanya karena kebencian, keirian hati mereka, karena mereka telah dipenuhi oleh Lucifer. Ya, manusia yang akan tetap dipakainya untuk membinasakan umat manusia. Dan Tuhan tahu rancangan-rancangan mereka akan dilakukan di seluruh bumi dan akan terjadi. Ya, karena itu juga penggenapan daripada kitab Wahyu. Karena dunia ini akan digulung, dunia ini akan selesai. Ya. Namun bagaimana selesainya? Kita tinggal melihat. Intinya, sekalipun dunia selesai, hidup kita pun selesai di bumi, namun kita bisa masuk ke dalam kemuliaan Elohim dengan apa? Melakukan firman-Ku, kata Tuhan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Saya baca sekali lagi. Kabar berita akan semakin besar, bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, bait suci yang kudus yang ku nantikan berdiri itu yang akan memanggil. Bait suci yang kudus itu berbicara apa? Tubuh kita, hidup kita. Ini yang Tuhan kehendaki berdiri di seluruh bumi ini, ya. Yang mempersembahkan emas murni, yaitu hati yang tidak pernah berubah-ubah. Di saat kesusahan, kesesakan melanda, di sanalah bait suci akan memanggil nama Elohim. Di sana Elohim melihat Yerusalem pun lemah dengan segala tekanan-tekanan yang terjadi oleh karena sistem dan peraturan. Ya. Maka di sana Elohim yang akan bertindak dan dia akan datang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab ya, mumpung muncul ya.
Untuk lahan yang dipakai untuk berkebun bukankah dikenakan pajak bumi dan mengunjukkan transaksi? Ya, memang akan dikenakan, ya. Tetapi coba kita lihat segala sistem, ya. Bahkan kalau memang kita jauh di pelosok, ya, minta perlindungan daripada Elohim. Itu saja, percaya perlindungannya, ya. Ini saja tanah ini sekarang lagi didata untuk disertifikat. Tapi saya bilang sama Tuhan, Bapa, Engkau yang perintahkan, Engkau yang berdaulat, ya. Engkau yang berdaulat. Nah, jadi bagaimana ke depan? Elohimlah. Karena tinggal kita berdoa. Dengan kesesakan di bumi, maka Dia akan mendengar Yerusalem memanggil namanya dan Dia akan datang. Dan saya hanya memiliki iman, karena di mana tempat di bumi ini yang tidak akan dipajak, semua dipajak, ya. Ini saja kami sudah jauh di pelosok dipajak, ya. Tetapi saya hanya percaya perlindungan, penyertaan Elohim nyata. Itu saja, ya, iman saya. Nah, bagaimana nanti Tuhan yang akan menolong, ya. Nah, jadi kalau masalah bayar pajak, karena saya pernah berpikiran ke sana, Bu, ya. Oh Tuhan, apa bisa ini bayar pajak nih langsung 10 tahun, 20 tahun? Sampai saya tanya orang-orang pajak, bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Ya sudahlah, berarti karya Tuhan yang akan bekerja, kan itu aja. Ya, jangan khawatir dan jangan takut, ya. Intinya keluar saja dulu. Ya, keluar saja dulu. Karena bukan hanya perkara pajak yang kita susahkan. Perkara bagaimana kita akan berkelanjutan hidup, ya. Di kota air dibeli. Itu pokoknya, air, ya. Air dibeli. Bagaimana engkau hidup tanpa air itu? Sementara kalau kita masuk ke pedusunan, ke pedesaan, ya. Nah, kan ada air toh, ada sungai mengalir. Nah, itu. Jadi masih bisa kita minum. Nah, oke. Oke, untuk besok siang saya belum bisa pastikan jam berapa. Intinya saya akan live. Apakah nanti siang atau sore saya akan live, karena saya harus tahan, ya. Saya kena tegur, saudara. Saya ditegur karena Tuhan katakan, anakku, bukankah ini saatnya bagimu untuk menyerukan kebenaran kepada seluruh umatku? Oh iya, hampir lupa, ada satu lagi, ya. Nah, orang kan bertanya, seperti apa 5G dan 6G, ya. 5G sudah berdiri. Jangan bangga dengan handphone atau gadgetmu yang super duper canggih, ya. Jangan bangga. Ini handphone saya baru rusak, ya. Saya harus beli handphone. Dan saya seperti orang kuno di saat saya harus membeli handphone, karena saya cari yang 4G. Kan udah susah cari 4G sekarang, yang ada 5G. Tetapi tahukah saudara efek daripada 5G? Terlebih kepada saudara yang telah pernah menerima, ya. Jadi sebenarnya setiap orang yang telah menerima suntikan itu, saya katakan seperti tower-tower yang berdiri, ya, yang saling menerima gelombang-gelombang. Jadi tubuhmu akan menerima gelombang panas. Karena itu akan menjadi satu partikel dalam tubuh yang akan menyatu seperti magnet, ya, yang akan menerima gelombang panas dan menciptakan panas dalam tubuh yang akan merongrong sel darah, saudara, ya. Makanya saya katakan jaga kesehatan, ya. Harus pola hidup sehat, jangan serakah, ya. Jangan makan hanya untuk enaknya saja. Pola hidup sehat kan makan gak enak tuh, ya. Karena yang membuat makanan enak apa? MSG, micin. Jadi saya katakan kalau engkau sudah menerima cairan itu dan pola hidupmu atau makananmu harus mempergunakan si micin ini, maka percaya saudara hanya memperpendek usia. Karena itu adalah nutrisinya, ya. Sehingga dia akan semakin strong di dalam tubuhmu dengan zat-zat kimia yang engkau masukkan. Makanya harus yang alami yang masuk ke dalam tubuhmu, ya. Cukuplah garam dalam masakanmu saja, bahkan gula yang dengan proses pengkristalisasian jangan masuk, ya. Jadi hanya masuk rempah-rempah saja, ya. Nah, si 5G
Ini mengeluarkan gelombang panas 20 kilohertz, 20 ya. Nah, jadi satu unit handphone ya. Satu unit handphone 20 gelombangnya. Ada satu senjata di Amerika untuk membubarkan, satu contoh pendemo ya, untuk membubarkan kerumunan-kerumunan lah ya. Mereka akan memakai senjata dengan gelombang panas. Dan gelombang panasnya itu hanya berapa? 900 kHz. Nah, bayangkan kalau di mall ada berapa unit handphone yang aktif. Sudah berapa puluh ribu gelombang yang disedot oleh tubuhmu. Makanya saya tidak heran ya, banyak orang mati serangan jantung, asam lambung, cancer, HIV AIDS, segala macam ya. Nah, itu semua karena apa? Efek-efek yang timbul daripada sesuatu yang kau masukkan ke dalam tubuhmu yang engkau tidak pelajari. Itu adalah kekonyolan ya. Dan kekonyolanmu jangan terulang. Sekalipun mereka mengatakan, oh ini cairan untuk mencegah penyakit ini dan penyakit itu, stop. Naikkan imun tubuhmu dengan apa? Banyak minum rempah-rempah ya, banyak makan sayur. Itu cukup tidur, itu untuk menaikkan imun tubuhmu, bukan dengan cairan-cairan itu, pembodohan itu ya. Jadi saya tidak heran dengan banyaknya orang yang tiba-tiba mati. Karena apa? Gelombang panas itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini ternyata sudah banyak terjadi di beberapa negara. Dan saya mengingat Tuhan waktu dia berfirman, anakku, engkau akan mendengar akan banyak orang yang meninggal. Dan mereka mengatakan itu serangan jantung. Banyak loh, sangat banyak ya. Setiap hari saya harus melihat di handphone ya, matinya asam lambung, matinya karena jantung, segala macam. Oh, tiap hari ya. Dan ini depopulasi ya. Bayangkan kalau satu desa ya, Noel yang kasih ilustrasi tadi malam ini, satu desa satu hari satu orang saja lah dulu ya, atau satu minggu ya Noel ya. Satu hari satu orang, satu minggu berapa orang. Nah, di Indonesia ada berapa desa? Jadi satu hari itu atau satu bulan itu sudah berapa orang yang meninggal. Sukses? Sukses. Apanya yang sukses? Depopulasinya ya. Dan itu matinya perlahan-lahan, tidak ngeri kelihatan, karena seolah-olah mati karena sakit penyakit. Padahal karena apa ya? Karena proyek mereka yang diterapkan akan seluruh bumi ya. Nah, jadi jangan bangga dengan gadgetmu yang canggih. 5G itu hanya mempercepat proses panas dalam tubuhmu, sedangkan 4G saja saya yang tidak menerima cairan itu ya, pening kepala saya ya. Nah, pening kepala saya. Bahkan ini mata saya ganti jadi kanan lagi yang cipit. Kemarin kiri yang cipit, sekarang kanan yang cipit ya. Kalau saya pegang handphone di kanan, kemarin kalau saya pegang handphone di kiri, karena mata kiri yang cipit sakit. Ini sekarang karena di kanan, saya pegang di kanan sakit. Kalau aktif saja wifi-nya. Jadi keras radiasinya. Nah, dan jangan bangga dengan kemajuan-kemajuan teknologi ya. Si bintang Ling itu loh ya, maaf saya tidak bisa sebut namanya, tapi cukup saudara terjemahkan saja. Bintang Ling yang sekarang dipakai sebagai satelit ya, itu sebenarnya apa? Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah ini baik ya? Karena ini kan mau kiamat internet loh. Ini kita mau kiamat internet, listrik juga sudah mulai pemadaman. Orang antri biasanya di loket apa, pembayaran listrik atau apa dulu ya. Sekarang ya beberapa wilayah di Sumatera ini ya luar biasa ya. Itu pemadaman listrik sampai orang berbondong-bondong antri beli apa? Genset. Ya, keren ya. Beli genset, mereka itu
antri, ada apa. Dan ini pun sudah ada di agendanya ya, tonton lagi kembali kartun itu, ada di sana. Dan kiamat internet pun sudah ada di sana, supaya apa? Kita menerima si satelit ini ya. Dan ternyata Elohim membukakan, bukan apa yang saya pelajari karena saya tidak mempelajari hal itu ya. Elohim katakan, anakku, kalau itu akan mempengaruhi segala hidup manusia, bahkan iklim dipengaruhinya, bahkan tubuh kita akan dipengaruhinya. Sekarang coba lihat iklim ini, apalagi ini si dingin ini, dingin banget nih. Tahun lalu ini panasnya luar biasa, ini dinginnya luar biasa, sampai alergi saya di mana-mana kumat ini, ya. Karena saya alergi dingin, jadi semua ini tubuh saya biduran, makanya dari tadi kadang saya garut sana garut sini, ya. Karena sebelum live tadi biduran ini semua. Itu imunnya kurang kuat itu, ya. Karena kemarin juga keluar kota kita itu tidak ada boosternya, ya. Karena di luar kota sudah masuk yang namanya penyedap. Nah, kena lagi. Nah, jadi Elohim sampaikan kalau itu akan berpengaruh kepada kesehatan, terlebih kepada tubuh-tubuh yang sudah menerima itu tadi. Ya, ternyata si satelit ini berbahaya. Bahkan bisa saya simpulkan, itulah yang akan menjadi 6G. Dan itu finalnya. Itu finalnya. Ya. Dan hebatnya dikatakan di Indonesia akan diperkenalkan, sudah dilakukan dulu, sudah ada dulu, ya. Makanya selagi masih bisa jaringan internet yang sekarang, saya akan hadir bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau untuk memakai itu sepertinya hati ini tidak tergerak, karena sama saja, ya. Saya sudah tahu itu akan membunuh tubuh manusia secara perlahan-lahan. Karena apa? Gelombangnya, radiasinya sangat keras. Sangat keras, saudara terkasih, ya. Saudara pernah lihat kalau tower berdiri, ya, bahkan itu dilarang rumah dekat dengan tower itu. Karena apa? Gelombang radiasinya itu sangat tinggi, benar? Ya. Dan gadget itu pun dilarang. Kalau satu contoh, kita pas charger itu kita dilarang kita pegang, ya. Bahkan ini kemarin ada yang komplain dengan gadget, ya. Kenapa sih, ya, bagian nuklir tidak menyelidiki? Ternyata, ya, setiap gadget itu radiasinya sangat tinggi. Kenapa diizinkan gadget itu ada dan dipakai di masyarakat, ya, yang seharusnya itu bagian dari tim nuklir untuk melihat apakah itu berbahaya bagi tubuh manusia atau tidak. Dan ternyata berbahaya, ya. Nah, jadi banyak berdoa. Makanya tadi Elohim katakan, ya, melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Jadi sekarang walaupun engkau telah menerimanya, ya, udah terlanjur, ingat jangan konyol sekali lagi, ya. Karena ini masih akan berjalan, masih ada lagi, ya. Segala apa yang kau masukkan ke dalam tubuhmu, karena ini adalah bait sucinya Elohim. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus itu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah bait atau wadahnya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oleh karena itu, ya, engkau harus memasukkan segala sesuatu ke tubuhmu ini yang benar-benar berguna, bermanfaat, berfaedah, ya. Jangan engkau memasukkan racun ke dalam tubuhmu. Jangan engkau memasukkan sesuatu yang merusak sel-sel darah yang murni yang Elohim berikan kepadamu. Makanya cek dia, ya. Makanan pun harus engkau cek kandungan-kandungan dari apa yang kau makan, ya. Kalau memang kandungannya berbahaya, stop, tahan seleramu. Jangan karena enaknya di lidah, di mulut saja engkau memakannya. Stop. Saya pernah bilang, kalau engkau memasukkan kimia ke dalam tubuhmu atau pengawet-pengawet ke dalam tubuhmu, ya, apa bedanya engkau dengan seorang perokok? Sementara seorang perokok engkau cela dengan luar biasa, engkau katakan engkau harus menguduskan bait suci. Saya mau bertanya kembali kepada saudara, apakah ada tertulis jangan merokok? Tidak ada. Tetapi perokok salah karena apa? Dia memasukkan sesuatu
yang salah ke dalam tubuhnya, yang merusak paru-parunya, yang merusak tubuhnya. Dan engkau yang memasukkan bahan-bahan makanan yang mengandung kimia dalam tubuhmu. Apa bedanya engkau dengan perokok tersebut? Karena dengan memasukkan bahan kimia ke dalam tubuhmu, maka apa yang rusak? Lambungmu rusak, ginjalmu pun rusak, hatimu pun rusak, livermu pun rusak, ya. Dan engkau yang memasukkan makanan berlebihan ke dalam tubuhmu, ya, karena ada orang ya makan berlebihan, maka engkau pun telah merusak pankreasmu. Apa bedanya, ya? Si perokok tadi hanya merusak paru-paru loh, ya. Sementara engkau yang memakan makanan yang memang tidak mengandung bahan-bahan sehat, yang mengandung bahan-bahan pengawet, engkau merusak beberapa organ di dalam tubuhmu. Benar? Jadi lebih parah mana? Engkau yang makan micin daripada mereka yang merokok. Engkau yang makan micin. Karena apa? Dirusak lambung, dirusak ginjal, dirusak liver, semua dirusak, ya. Dan di saat tubuh kita sakit, maka kita pun akan sulit untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Akan sulit. Beda loh. Tubuh kita yang sehat dengan tubuh kita yang sakit. Kita menyembah, ada perbedaan, percaya, ya. Kita tidak bisa munafik, ya. Waktu saya sakit saya merasakan itu. Makanya, oh Tuhan berikan saya kesehatan. Karena di saat kita sehat itu, oh benar-benar plong memuji Tuhan, menyembah Elohim, ya. Jadi ingat, ya. Saya sampaikan bagi saudara, jangan karena kecanggihan-kecanggihan teknologi atau supaya orang melihat, ya, kamera handphonemu bagus, ya. Nah, atau supaya orang melihat kamu punya handphone harga puluhan juta, ya, sehingga engkau merusak tubuhmu. Dengan apa? Gelombang panas itu tetap. Kan itu seperti magnet loh, ya. Jadi sudah bagus kamu punya handphone yang murah-murah seperti ini saja. Yang penting itu tidak terlalu merusak. Itu saja sudah merusak, ya. Nah, jadi berhati-hati. Jadi ingat, apapun yang kau kerjakan di zaman ini, ingat firman itu. Peperanganmu, peperangan sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi lihat, apa yang salah yang mereka terapkan, jangan kamu tunduk di dalamnya, ya. Jangan pakai alat. Hamba Tuhan kan banyak pakai alat, ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Lah, ayat yang satu dengan ayat yang lain sudah bertentangan ini. Sementara di sini peperangan yang sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah. Enggak dikatakan pemerintah di udara, ya. Pemerintah-pemerintah koma, ya, terpisah. Nah, jadi ada pengajaran kita harus tunduk kepada pemerintah, ya. Itu Roma 13 kalau nggak salah, ya. Sementara di situ katakan higher power, pemerintahan tertinggi. Ya, pemerintahan tertinggi itu siapa? Tuhan. Dan kita harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah atau jabatan-jabatan yang dipercayakan, ya. Itu kalau sesuai dengan koridor firman Tuhan. Masalahnya, apakah yang kamu taati dan turuti? Mereka adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan, atau yang melakukan firman Tuhan, atau yang hidup oleh karena perintah Tuhan, atau sebaliknya, pemerintah yang kamu taati tadi adalah tukang korupsi, ya, atau punya tujuan atau niatan yang lain yang kita tidak ketahui. Kalau niat seperti yang saya katakan hanya untuk depopulasi, kenapa? Ya, ingat, di dalam depopulasi ada satu perintah yang dilanggar, yaitu jangan membunuh. Sekalipun itu tidak secara langsung, ya, tetapi dengan penebaran segala virus segala macam, ya, dengan memasukkan, ya, cairan-cairan itu sesuatu hal yang melanggar firman Tuhan, ya. Jadi ingat sekali lagi, kalaupun ada itu, tanya, ini tujuannya apa, kandungannya apa. Setidak-tidaknya kandungannya itu harus kau tahu. Kalau dibilang oh tujuannya supaya kamu tidak terkena virus katanya, tapi ini kandungannya apa, ya kita harus tahu toh, ya. Si Google ada pinter-pinternya, searching kalau ditulis kandungannya, ya. Saya saja dulu kalau ke dokter, kalau dikasih obat, karena berapa kali saya ke dokter saya nggak makan obatnya. Karena apa? Saya pernah berobat perut, yang dikasih apa? Obat cancer. Ini dokter terkenal loh, ya. Dahsyat ini saya bilang, jadi saya tidak makan, ya. Jadi kalau ke dokter saya cukup tahu penyakitnya, ya, baru saya obati sendiri, ya, dengan sangkal diri. Nah itu paling utama,
Jadi yang namanya si cairan, karena ini akan ditetapkan lagi, sudah di depan mata. Jadi si asap-asap yang di langit tadi ya, itu sudah semakin banyak dan tiap hari. Ada apa? Ini kan waktu libur. Ingat tahun lalu waktu libur itu di kambing hitamkan ya. Orang sudah banyak keluar kota sehingga membawa virus ya. Bukan orang yang bawa virus ya. Nah, jadi ini dimulai lagi. Semenjak saya lihat bulan Juni itu semakin banyak. Nah, dalih nantinya ya, virus ini telah masuk. Karena apa? Ya, orang sudah banyak keluar kota berlibur katanya. Ini kan baru dikatakan lagi masuk virus Ebola. Itu berita baru 3 hari lalu loh. Ya, ada apa lagi ini? Ya, supaya masuk rencana mereka untuk pandemi. Sehingga sistem berjalan. Sudah paham saya akan hal itu. Ya, biasanya itu diberlakukan antara bulan 6 dan bulan 12 di masa-masa libur. Makanya miliki hikmat. Supaya engkau berpengertian untuk melihat kondisi-kondisi ini, supaya engkau bijaksana untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan dari hari ini ya. Jadi sekali lagi, siapkan tempatmu untuk mempersiapkan bahan panganmu ya. Siapkan ladang-ladang. Berikan hatimu. Kalau engkau tidak memberikan hati, jalan itu tertutup ya. Suatu hari saudara akan mengingat apa yang saya sampaikan hari ini. Dan saya jamin itu. Saya jamin itu. Ya, sebab apa? Apa yang saya sampaikan berasal daripada Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah,
yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kitab Sefanya. Sefanya pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan, dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Sefanya pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti,
terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Mana Sorgawi.